Dari balik rindang pepohonan dan sejuknya udara Bogor, tersimpan jejak masa silam dan lahirnya sebuah peradaban besar, Sunda. Bogor, sebelum dikenal sebagai kota hujan, wilayah ini pernah menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar yang pernah berjaya di Tatar Sunda. Inilah perjalanan menelusuri peninggalan bersejarah kerajaan-kerajaan di Bogor, dari masa paling awal hingga masa kejayaan Pajajaran. Kisah bermula dari Salakanagara, kerajaan tertua yang disebut dalam naskah Pustaka Raja-Rajai Bumi Nusantara. Didirikan sekitar abad kedua Masehi oleh Dewa Warman, seorang bangsawan India yang menikah dengan putri setempat Dewi Puahaci Larasati. Kerajaan ini berpusat di wilayah pesisir barat Jawa dan pengaruhnya menjalar hingga pedalaman Bogor. Jejak peradaban kuno yang disebut-sebut ada kaitannya dengan Salakanagara banyak ditemukan di Gunung Salak. Beberapa di antara jejak-jejak peninggalan tersebut antara lain situs Cibalai, situs Arca Domas, situs Balai Kambang, situs Punden Jami Picing, dan situs Batu Bergores. Situs-situs tersebut berada pada satu kawasan di Kampung Cibalai, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Begitu juga dengan situs Pasir Manggis yang terdapat di Kampung Tenjolaya Kidul, Kabupaten Bogor. Jejak peradaban kuno lainnya dapat ditemukan di sepanjang lereng utara Gunung Salak. Di antaranya adalah situs Calobak di Desa Taman Sari, situs Batu Tapak di Desa Sukamulya Taman Sari, dan situs Kuta Gegelang di Desa Gunung Bunder Pamijahan, Kabupaten Bogor. Memasuki abad kelima, muncul kerajaan besar berikutnya, Tarumanagara, dengan raja terkenalnya Purnawarman. Kerajaan ini dikenal sebagai pelanjut kebudayaan Salakanagara dan berpusat di wilayah sekitar Bogor dan Bekasi sekarang. Peninggalan Tarumanagara dapat kita lihat dari berbagai prasasti batu yang tersebar di wilayah Bogor. Di antara aliran sungai yang tenang dan rimbunnya pepohonan di wilayah Bogor, terdapat sebuah situs purbakala yang menyimpan kisah masa lampau tentang kejayaan kerajaan tertua di Jawa Barat. Tempat itu dikenal dengan nama Ciaruten. Lokasi ditemukannya prasasti Ciaruten, salah satu peninggalan penting kerajaan Tarumanagara yang berusia lebih dari 1000 tahun. Situs Ciaruten terletak di tepi Sungai Ciaruten, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Awalnya, batu bertuliskan aksara kuno tersebut terendam air sungai, dan baru benar-benar diperhatikan setelah dilakukan penelitian oleh arkeolog Belanda. Prasasti Ciaruten kini dilindungi dalam sebuah bangunan beratap di area situs, agar terhindar dari kerusakan akibat cuaca dan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Prasasti Ciaruten ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Tulisannya diukir pada sebongkah batu andesit besar, disertai dengan cap telapak kaki yang dipercaya sebagai lambang kekuasaan raja. Isi prasasti menyebut nama Purnawarman, Raja Besar Tarumanagara yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan penegak hukum. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah penguasa yang gagah berani dan telah menaklukkan musuh-musuhnya layaknya Dewa Wisnu di bumi. Dua cap telapak kaki yang terukir di batu ini memiliki makna mendalam dalam tradisi Hindu. Di India kuno, telapak kaki dewa atau raja suci sering dijadikan lambang keagungan dan perlindungan. Begitu pula di Tarumanagara, cap kaki Raja Purnawarman menandakan bahwa sang raja dianggap sebagai penitis Dewa Wisnu, pelindung dunia dan pemberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Menariknya, di sekitar lokasi Ciaruten ditemukan pula sejumlah prasasti lain yang masih berkaitan dengan masa kerajaan Tarumanagara, seperti
Prasasti Kebon Kopi 1 yang juga menampilkan cap tapak kaki gajah yang menjadi simbol kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Jambu atau Pasir Kole Angkak berisi pujian terhadap kebijaksanaan Raja Purnawarman. Prasasti Muara Ciantan yang masih menjadi bahan kajian karena teksnya belum seluruhnya dapat dibaca dengan jelas. Kehadiran prasasti-prasasti ini menunjukkan bahwa Bogor merupakan pusat kegiatan politik dan keagamaan Tarumanagara, serta menjadi wilayah penting dalam perkembangan sejarah Sunda awal. Setelah Tarumanagara melemah, muncullah Kerajaan Sunda dengan pusat pemerintahannya di Pakuan Pajajaran, wilayah yang kini menjadi Kota Bogor. Masa pemerintahannya mencapai puncak kejayaan di bawah Sri Baduga Maharaja yang dikenal luas sebagai Prabu Siliwangi. Perjalanan menelusuri peninggalan kuno di Bogor tak berhenti di Ciaruten saja. Sekitar beberapa kilometer ke arah pusat kota, terdapat kawasan lain yang tak kalah menarik untuk dijelajahi, kawasan Batu Tulis. Wilayah ini bukan hanya terkenal karena adanya Istana Batu Tulis, peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, tetapi juga karena menyimpan sejumlah situs purbakala peninggalan Kerajaan Sunda Pajajaran yang masih lestari hingga kini. Nama Batu Tulis sendiri berasal dari keberadaan prasasti Batu Tulis yang menjadi salah satu peninggalan paling penting dari masa Kerajaan Sunda. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno, berisi pesan dan peringatan yang dibuat pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa. Tulisan pada batu tersebut menceritakan kejayaan Pakuan Pajajaran sebagai pusat pemerintahan, serta penghormatan terhadap jasa Sri Baduga Maharaja yang membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Kini, prasasti ini masih dapat dilihat di area situs yang dilindungi, menjadi saksi nyata keberadaan kerajaan besar yang pernah berpusat di Bogor. Selain prasasti, kawasan ini juga menyimpan sejumlah peninggalan arkeologis lain yang memperkaya kisah masa lalu Bogor, diantaranya Arca Purwakali, sepasang arca batu yang dipercaya melambangkan leluhur atau tokoh spiritual dari masa Sunda kuno. Salah satu arca ditemukan dalam kondisi tidak utuh, diduga rusak saat proses pemindahan ketika pelebaran jalan dilakukan di sekitar lokasi penemuan. Tidak jauh dari prasasti Batu Tulis, terdapat situs Batu Congkrang. Batu yang berbentuk unik yang diyakini menjadi bagian dari ritual atau simbolik upacara adat masa lalu. Situs Ranggapati yang diyakini sebagai bagian dari kompleks suci di sekitar wilayah Pakuan. Setiap situs di kawasan Batu Tulis menyimpan fragmen sejarah yang jika disatukan menghadirkan gambaran utuh tentang kehidupan dan peradaban Kerajaan Sunda Pajajaran dari masa kejayaannya hingga masa keruntuhannya. Kawasan ini menjadi ruang yang menyatukan jejak masa lampau dan semangat kebangsaan. Tempat di mana sejarah Kerajaan Sunda berpadu dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Ciaruten yang menjadi saksi kejayaan Tarumanagara, hingga Batu Tulis yang menyimpan peninggalan Kerajaan Pajajaran, Bogor menyimpan mozaik sejarah yang luar biasa. Setiap prasasti, arca, dan batu yang tertinggal adalah potongan waktu yang berbicara tentang raja-raja bijak, peradaban besar, dan identitas budaya Sunda yang terus hidup hingga kini.